Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dade Nurjana, STMT PhD sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis kompleksitas algoritma. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok AKA yang beranggotakan satu, saya Moch Firmansyah dengan NIM 103012400137. Lalu ada rekan saya Listianto Helmi Fauzan dengan NIM 103012240094. Lalu yang ketiga ada rekan saya Muhammad Dafa dengan NIM 103012400110. Di sini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas besar analisis kompleksitas algoritma yang berjudul Analisis Efisiensi Algoritma Fibonacci Iteratif dan Rekursif pada Simulasi Pertumbuhan Populasi Kelinci. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke deskripsi persoalan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Listianto Helmi Fauzan. Oke, yang pertama itu kita langsung masuk ke deskripsi persoalan. Nah, jadi sudah kita tahu ya bahwa kita tuh pengen eh, menghitung atau menganalisis seberapa kompleks dari algoritma Fibonacci dalam simulasi pertumbuhan populasi kelinci. Nah, melakukan perhitungan populasi kelinci bisa dilakukan dengan cara Fibonacci menggunakan algoritma rekursif dan iteratif. Nah, dengan percobaan ini tuh kita bisa mengetahui nih seberapa kompleks algoritma eksponensial atau pertambahan Fibonacci menggunakan rekursif dan iteratif. Oke, bisa dilanjut. Nah, kita tuh bakal kasih tahu dulu nih gimana simulasinya nih. Kita ambil contoh ya, itu udah ada deskripsi bahwa X besar itu adalah pasangan kelinci dewasa dan X kecil adalah pasangan kelinci muda. Misalkan nih saya nih Listianto Hilmi dah ya. Hilmi mempunyai kelinci muda, pasangan kelinci muda. Oke, pada bulan pertama. Nah, ketika dia tuh udah masuk ke bulan kedua, dia tuh bakal masuk jadi pasangan kelinci dewasa. Nah, ketika masuk lagi ke bulan ketiga, pasangan kelinci dewasa ini punya anak sepasang. Jadi punya nih di eh, bulan ketiga tuh kita tuh punya dua pasangan kelinci dewasa dan kelinci muda. Nah, masuk ke bulan keempat, dia tuh si pasangan kelinci dewasa itu punya anak lagi sepasang dan langsung punya lagi, dan si pasangan kelinci mudanya itu berubah jadi pasangan kelinci dewasa begitu. Dan seterusnya sampai bulan ke N begitu. Nah, dari sini kita udah tahu nih kalau rumus Fibonacci nih udah tahu lah ya. Kayak misalkan nih kita pengen tahu bulan keempatnya itu ada berapa pasangan kelinci. Nah, kita langsung tahu nih Fn-nya itu kurang satu, jadi Fn ketiga 2 ditambah dengan Fn minus 2, yaitu 2. Nah, jadi 1 tambah 2 itu jadi sama dengan 3, begitu lah ya. Tapi, ada tapinya nih. Untuk simulasi ini tuh masih sangat-sangat jauh dari realita. Karena apa? Ada syarat yang memang yang tidak mungkin terjadi gitu di kehidupan nyata. Contohnya itu ketika si kelincinya itu masuk ke apa? Hamil, masuknya itu mempunyai anak, kelinci itu nggak mungkin cuma mempunyai anak sepasang. Bisa jadi anaknya itu 3 ekor, bisa jadi anaknya itu 1 ekor, bisa jadi atau lebih gitu kan. Nah, maka dari itu simulasi ini tuh termasuk sangat-sangat sederhana banget. Lalu kemudian dia itu nggak masuk terpenuhi juga gara-gara di sini tuh tidak ada sirkulasi kematian gitu. Nggak ada yang mati gitu kelincinya tuh. Nah, makanya itu ini tuh tidak termasuk ke simulasi kompleks. Tapi meskipun si kelincinya itu tidak bisa mati ataupun melahirkan lebih dari 2 anak, dari model ini aja, model Fibonacci ini
sangat penting dalam biologi dan matematika untuk memahami pertumbuhan eksponensial. Nah, maka dari itu kita tuh bakal menganalisis gimana Fibonacci ini dalam algoritma rekursif dan iteratif dan bagaimana algoritmanya. Oke, sekian dari saya. Bisa dilanjut lagi oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Listianto Hilmi Fauzan yang telah menjelaskan tentang deskripsi persoalannya dan simulasi sederhananya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke algoritma dan akan langsung saja untuk uji jawab program secara langsung. Di sini saya akan share screen untuk Visual Studio Code-nya. Sebentar. Oke, di sini untuk algoritmanya, sebenarnya algoritma Fibonacci itu Fibonacci rekursif algoritma dasar. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi ketika si nilai n itu kurang dari atau sama dengan satu untuk yang Fibonacci rekursif dulu. Jadi ketika si n-nya itu kurang dari atau sama dengan satu, maka si fungsinya tuh dia tuh bakal langsung nge-return nilai n. Nah, tapi kalau lebih besar dari satu, si fungsi itu bakal memanggil dua fungsi, yaitu fungsi dirinya sendiri ketika si Fibonacci si n-1 dan Fibonacci n-2. Nah, kemudian setelah itu dia akan menjumlahkan hasil keduanya menjumlahkan hasil keduanya gitu. Jadi algoritma ini tuh dia mempunyai kompleksitas waktu eksponen O2 pangkat N sama kompleksitas ruang ON. Oke, maaf di sini sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit dulu untuk tugas besar ini. Kita di sini menggunakan JavaScript, HTML sama CSS. Jadi menggunakan konsep website. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan yang Fibonacci iteratif. Nah, jadi eh, di Fibonacci iteratif ini tuh dia menggunakan perulangan tanpa melibatkan pemanggilan fungsi secara berulang gitu. Jadi si algoritma itu menyimpan dua nilai Fibonacci sebelumnya dalam variabel dan memperbaruinya secara bertahap. Jadi hingga mencapai suku ke n. Jadi proses perhitungannya tuh dimulai dari nilai terkecil ke nilai yang kita mau gitu sampai sehingganya tuh gak terjadi perhitungan ulang ya. Jadi pendekatan iteratif ini tuh jadi jauh lebih efisien dibanding rekursif karena cuman butuh satu kali perulangan sebanyak n-1 kali. Nah, jadi si algoritma Fibonacci iteratif ini tuh dia memiliki kompleksitas waktu ON dan kompleksitas ruangnya itu O1 gitu. Di sini untuk perhitungan waktu itu saya memakai performance now karena ini lebih umum untuk laptop gitu. Jadi hasilnya pasti akan berbeda-beda tergantung sama device laptop, tergantung RAM dan lain-lainnya. Kita langsung saja ke websitenya sebentar. Oke, kita akan uji coba secara langsung. Sini. Oke, kita pertama itu ada inputannya 5, 30, dan 42. Yang pertama akan kita inputkan itu 5. Di sini keluar hasil perhitungan rekursifnya itu 5. Waktu rekursifnya itu 0,00. Jadi kenapa dia 0,00 sih waktunya? Nah, jadi pada saat nilai si inputnya 5, si algoritma Fibonacci rekursif itu dia ngasilin nilai Fibonacci kelima sebesar 5 dengan waktu sebesar 0,00 ms. Nah, itu terjadi gara-gara si jumlah pemanggilan fungsinya itu masih sedikit. Jadi waktu komputasi yang dibutuhin itu ada di bawah resolusi dari waktu JS gitu. Jadi bukan artian 0,00 ms itu algoritma gak jalan-jalan, tapi gak apa ya, karena angkanya terlalu kecil, jadi apa si waktunya tuh ada di bawah batas resolusi, jadi 0,00. Yang kedua itu ada 30. Nah, untuk yang 30
Jadi ketika si inputannya 30, jadi si algoritma rekursifnya itu dia ngasilin sebesar 832.040. Jadi waktunya itu sekitar di 4.900 ms. Jadi algoritma ini nunjukin sifat gak efisien karena jumlah pemanggilan fungsinya tuh ningkat jadi signifikan gitu. Jadi nilai Fibonacci yang sama dihitung berulang kali sehingga beban komputasinya itu meningkat secara eksponensial. Jadi meskipun masih dapat diselesaikan dalam waktu singkat itu. Jadi hasilnya ini mulai mengalami penurunan performa. Nah, yang terakhir kita cobain inputan 42. Nah, ini agak lama dikarenakan angkanya terlalu besar. Jadi pada si N itu sama 42, si algoritmanya tuh ngasilin nilai 267.914.296 dengan waktu eksekusinya tuh sekitar di 1,6 detik. Nah, jadi peningkatan waktu itu lumayan signifikan. Ini tuh disebabin gara-gara kompleksitas waktu algoritma yang bersifat eksponensial. Jadi setiap kenaikan nilai n menyebabkan jumlah pemanggilan fungsi meningkat secara drastis gitu, sehingga terjadi lonjakan beban komputasi. Jadi hasilnya ini ngebuktiin bahwa si algoritma Fibonacci rekursif itu gak efisien buat digunain pada input yang besar gitu. Nah, sekarang kita coba yang iteratif, kita coba dari 5. 5 dia sama, tapi waktunya itu 0,00 ms. Lalu saat 30 juga 0,000 ms. Saat 42 juga 00 ms. Nah, ini tuh kenapa sih? Nah, karena si algoritma iteratif itu kan punya kompleksitas linear ON. Jadi si beban kerjanya itu ringan. Jadi dia tuh hanya sebanding dengan jumlah inputnya aja gitu. Jadi ngebuktiin kalau algoritma iteratif itu saking cepatnya itu sampai nggak ketangkep melalui timer laptopnya gitu. Nah, oke, mungkin sekian untuk uji coba program dan algoritmanya. Selanjutnya itu ada kompleksitas dan analisis yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Dafa. Dan untuk analisis ini akan dijelaskan melalui Word karena lebih mudah untuk visualnya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Firmansyah atas demonya. Dari demo tadi kita bisa melihat bukti bahwa program rekursif ini dia tuh berjalannya jauh lebih lambat. Nah, saya ini akan menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Pertama, mari kita lihat nih di bagian landasan teorinya. Di sini kami menganalisa bahwa algoritma iteratif ini memiliki kompleksitas linear ON. Nah, artinya bebannya itu dia kerjanya ringan atau bisa dibilang sebanding dengan jumlah inputannya. Sebaliknya, untuk algoritma si rekursif ini memiliki kompleksitas eksponensial O2 pangkat N. Kita masuk ke tree terlebih dahulu biar lebih enak untuk dijelaskan. Nah, seperti yang bisa dilihat nih, ini kan tertulis nih, setiap angkanya itu tuh bakal mecah menjadi 2 cabang perhitungan baru. Nah, ini tuh menyebabkan jumlah operasinya itu meledak secara drastis atau yang sering disebut sebagai redundansi. Nah, bisa dilihat bahwa angka seperti F2 atau F1 ini, dia itu kan berulang-ulang kali muncul lah. Itu menyebabkan jumlah operasinya itu meledak drastis seiring bertambahnya inputan. Jadi kalau inputannya makin besar, jumlah operasinya makannya itu lebih banyak tempat. Untuk lebih menjelaskan, kita bisa scroll ke bagian 4.2 yang analisa running. Yang bawah, yang tabel-tabel. Nah, di sini tuh teori yang eksponensial tadi itu tuh menjelaskan utama kenapa si rekursif ini tuh bisa lebih lambat. Jadi waktu demo tadi nih, misal nih, kita kan masukin batasan inputannya itu cuma 42. Nah, kenapa cuma 42? Jadi itu terjadi karena sifat dari 2 pangkat N itu tersebut, itu misal nih kita masukin inputan 50 aja nih, itu tuh udah makan waktu sampai berjam-jam. Itu bisa membuat laptop itu jadi freeze. Nah, sehingga 42 ini sebenarnya udah masuk kategori paling aman lah ya, batas paling amannya. Kita bisa lihat di hasil perbandingan demo yang ada di tabel.
Di sini pertama kita perhatikan dulu kolom si interaktif. Di sini itu tertulis waktunya kurang dari 1 mikrosecond atau 0. Nah, ini nih selaras dengan demo tadi yang hasilnya itu instan sekali, seperti hasilnya cuma 0 atau hanya sebentar saja. Ini membuktikan bahwa algoritma iteratif itu tuh dia saking cepatnya sampai tidak tertangkap oleh resolusi dari Temperlatoop itu sendiri. Sedangkan untuk yang rekursif, di laporan ini tercatat waktu. Misal pada yang 42 itu kan waktunya 1,7 juta. Sedangkan tadi saat demo mungkin hasilnya akan sedikit berbeda. Ini juga terjadi karena ada seperti beban prosesor yang berbeda, hasil learning over Temperlatoop yang berbeda juga. Nah, bisa dilihat intinya tuh, misal nih kita geser ke grafik terlebih dahulu ke bawah untuk lebih menjelaskan. Grafik-grafik. Nah, di sini kita bisa lihat nih, garis biru yang iteratif. Itu tuh dia tuh rata dengan tanah atau 0 lah ibaratnya. Mau di inputan dari 5 sampai 42 itu tuh rata di bawah. Ini menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi. Nah, beda dengan yang oranye yang garis rekursif. Bisa dilihat di bawah di 3 inputan ke 30 atau 35, tiba-tiba itu menjulang dengan sangat tinggi. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa si rekursif ini dia tuh tidak efisiensi untuk input yang semakin besar. Jadi walaupun kodenya tadi itu mungkin terlihat lebih simpel, algoritma rekursif ini sebenarnya sangat tidak disarankan untuk menghitung Fibonacci dengan input yang besar. Solusi terbaiknya itu lebih baik pakai yang algoritma si iteratif. Bisa di-scroll ke kesimpulan. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa algoritma rekursif ini sangat tidak baik untuk inputan yang besar. Jadi sebenarnya untuk Fibonacci lebih disarankan menggunakan algoritma interaktif itu sendiri daripada rekursif. Sekian penjelasan dari saya terkait analisa dan kesimpulan dari penggunaan algoritma rekursif dan iteratif. Saya kembalikan lagi kepada teman saya, Muhammad Firmansyah. Baik, terima kasih kepada Muhammad Alfa yang telah menjelaskan tentang kompleksitas dan analisis dan kesimpulannya. Oke, mungkin sekian penjelasan atau presentasi tugas analisis kompleksitas yang berjudul analisis efisiensi algoritma Fibonacci, interaktif dan rekursif pada simulasi pertumbuhan populasi kelinci dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucap. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.